384 Siapapun dapat membuktikan hal yang sama seperti yang telah saya buktikan, bahwa penyembuhan pikiran adalah hukum alam. Saya telah memberitahu Anda bagaimana Anda bisa selaras dengan hukum kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Aku telah memberitahumu dengan tepat hal-hal yang akan menyebabkan penyakit, dan kesengsaraan. Saya tahu dari pengalaman bahwa siapapun yang mau menghindari penyebab penyakit, yang saya tahu murni bersifat mental, dan menempatkan pikirannya selaras dengan hukum alam dari keberadaannya, dapat menghilangkan penyakit atau penyakit apapun, tidak peduli berapa lama penyakit itu telah ada, telah berdiri atau bentuk apa yang mungkin diambilnya. Siapapun dapat menyembunyikan dirinya sendiri jika mereka mau berusaha, dan mengubah kebiasaan berpikir mereka. Anda dapat menerima bantuan dari Hosier, namun penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan mengubah kebiasaan berpikir Anda. 385 Dengan meminta Anda untuk menalar semua permasalahan hidup dengan cara yang sama seperti kami menalar matematika, kami tidak bermaksud bahwa kami harus menyelesaikan permasalahan hidup dengan matematika. Maksud kami adalah, harus menggunakan metode yang sama seperti yang kami gunakan dalam matematika. Kita dapat membuktikan dengan menunjukkan bahwa 2 dan 2 adalah 4, dalam satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, namun jika kita katakan 2 dan 2 adalah 5 dalam kondisi tertentu, dan 7 dalam keadaan tertentu, dan 3 dalam kondisi dan keadaan tertentu, dan setiap orang menjadi penilai keadaan dan kondisi dengan mengandalkan kesadaran batinnya, maka kita akan mengalami kekacauan dalam matematika daripada ilmu pasti tentang angka. 386 Yang kami maksud dengan mengikuti metode yang sama yang kami ikuti dalam matematika, ketika diterapkan pada etika sosial, adalah bahwa setiap hak selalu merupakan hak, dalam keadaan atau kondisi apapun, dan bahwa setiap kesalahan selalu merupakan kesalahan dalam kondisi apapun, setiap dan seluruh kondisi atau keadaan, bahwa suatu kebenaran tidak akan pernah menjadi salah atau bahwa suatu kesalahan tidak akan pernah menjadi suatu kebenaran. Bahwa kebaikan selalu baik dan kejahatan selalu jahat. Jika kita menganut metode ini, dan kemudian mempunyai prinsip benar dan salah, baik dan jahat sebagai permulaan, kita semua akan memiliki satu pikiran, sama seperti kita dalam matematika. Apa yang kami nyatakan adalah bahwa kesengsaraan, kemiskinan, dan kejahatan adalah akibatnya, dan keyakinan kami terhadap benar atau salah, baik atau jahat, tanpa dasar prinsip, adalah penyebabnya. 387 Kita semua sepakat mengenai suatu prinsip dalam matematika, dan kita semua sepakat bahwa setiap pemikiran, perbuatan atau perbuatan yang akan selalu menghasilkan keselarasan adalah benar dan baik, dan bila hal itu mengakibatkan perselisihan, maka itu salah dan jahat, namun kami percaya kondisi dan keadaan membuat yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, apapun dampaknya. Ini adalah apa yang diyakini oleh orang-orang biadab, dan jika kita menggunakan logika matematika dengan cara yang sama, maka kita juga akan menjadi orang-orang biadab. Kita tahu bahwa prinsip harmoni tidak pernah ada salah atau jahat, dan perselisihan itu tidak pernah baik atau benar. 388 Benar dan salah, baik dan jahat, karena hal-hal tersebut mempengaruhi kesehatan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya benar-benar kacau. Tidak ada prinsip yang diakui mengenai benar atau salah, baik atau buruk, oleh karena itu tidak ada standar benar atau salah. Setiap individu diharapkan mengetahui, tanpa alasan, apa yang benar dan salah dan semua bertindak berdasarkan keyakinan akan benar dan salah. Akibatnya setiap orang menghibur diri dengan alasan, ketika melakukan kesalahan, karena ia yakin hal itu benar dan karena keyakinan tidak memiliki prinsip, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal klaim keyakinan tersebut. Faktanya, seluruh sistem etika kita didasarkan pada keyakinan ini. 389 Agama mengajarkan bahwa ada makhluk atau kekuasaan tertinggi yang dapat mengubah suatu hak menjadi salah dan kebaikan menjadi kejahatan, dan sebaliknya, dan pemerintahan kita didasarkan pada teori bahwa suatu tindakan legislatif dengan melegalkan suatu kesalahan menghasilkan itu adalah sebuah hak, dan dengan menetapkan sebuah hak sebagai sebuah kesalahan, maka hal itu menjadi sebuah kejahatan. Perbuatan atau perbuatan yang sama menjadi keduanya, kebenaran dan kejahatan, menurut keadaan yang ditentukan oleh undang-undang. Semua hukum dan agama didasarkan pada keyakinan tentang benar dan salah, dan bukan pada prinsip apapun tentang benar dan salah. Jika kita berusaha memecahkan masalah matematika kita sama seperti kita mencoba memecahkan perilaku kita terhadap sesama kita, maka kita semua akan menjadi orang biadab. Keyakinan bahwa suatu hal itu benar atau salah, baik atau jahat,
tanpa prinsip yang mendasarinya adalah pertanda kekacauan dan kejahatan. 390. Sekarang kita akan merumuskan prinsip benar dan salah, baik dan jahat, berdasarkan prinsip semua hukum alam yang diketahui. Setiap diketahui hukum alam selalu berjalan selaras, artinya, semua hukum selalu sama. Hal ini juga berlaku pada prinsip matematika. Air selalu mengalir menuruni bukit dan 2 tambah 2 selalu menjadi 4, bukan di masa depan yang suram dan jauh, tapi sekarang. Oleh karena itu, kita mempunyai 2 faktor penting untuk dipertimbangkan, yaitu, harmoni dan masa kini. Oleh karena itu, kita hanya boleh mempertimbangkan masa kini dan menilai dampak di masa depan dan masa kini dari prinsip apapun yang kita terapkan. 391. Prinsip benar dan salah, baik dan jahat, seperti semua hukum alam, menentukan sebab dan akibat. Penyebabnya selalu terjadi pada saat ini, sedangkan akibat mungkin terjadi di masa depan, namun prinsip baik dan benar akan selalu terwujud dalam keselarasan dan benar, saat ini dan di masa depan, sedangkan prinsip salah atau jahat akan selalu terwujud dalam salah dan jahat saat ini dan di masa depan. Artinya, kebenaran atau kebaikan saat ini tidak akan pernah menghasilkan kesalahan atau pada saat ini atau di masa depan. Benar atau salahnya suatu sebab selalu mempunyai akibat dari sebab itu. Perlu diketahui bahwa sebab dan akibat tidak dapat dipisahkan dan selalu adil dan serasi. 392. Asas benar dan salah yang mengatur hubungan kita dengan sesama kita dapat dikemukakan secara singkat dan lengkap sebagai berikut. Segala perbuatan atau perbuatan yang secara pribadi akan merugikan sesama kita, baik sekarang maupun di kemudian hari, adalah suatu kesalahan. Perbuatan atau perbuatan apapun yang tidak merugikan dirinya sendiri dengan cara apapun, baik saat ini maupun di kemudian hari, adalah hak bagi sesama kita. Ini juga merupakan prinsip benar dan salah bagi setiap individu. Tindakan atau perbuatan apapun yang tidak merugikan kita sekarang atau di masa depan adalah benar, dan tindakan atau perbuatan apapun yang merugikan kita sekarang atau di masa depan adalah kesalahan. 393. Setiap perbuatan atau perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri atau sesama kita adalah benar, baik, adil dan bermoral, dan setiap perbuatan atau perbuatan yang merugikan diri sendiri atau sesama kita adalah salah, jahat, tidak adil dan tidak bermoral. Tidak peduli apakah perbuatan atau perbuatan itu dilakukan berdasarkan kaul agama atau sesuai dengan sumpah resmi suatu pemerintahan. Pengaruh pada diri sendiri atau terhadap sesama adalah satu-satunya ukuran benar dan salah. Tidak ada kekuatan atau makhluk yang diketahui atau tidak diketahui yang dapat mengubah suatu kesalahan menjadi benar atau suatu hak. Menjadi salah, dan mempercayai secara berbeda berarti mengabaikan hukum alam. 394. Tujuan yang baik akan selalu menghasilkan kebaikan dan keharmonisan, dan tujuan yang buruk akan selalu menghasilkan kejahatan dan perselisihan. Tidak ada perbuatan atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri sendiri, jika ada maka akan meniadakan hukum sebab akibat yang tidak dapat diubah. Hukum kompensasi tidak dapat diubah seperti rendahnya gravitasi atau sebab dan akibat. Setiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau perbuatan sepanjang hidupnya, dan masing-masing akan diberi ganjaran atau hukuman sesuai dengan asas atau akibat, dan bukan berdasarkan niat atau keyakinannya. Tidak ada hukum niat atau keyakinan, atau tidak mungkin ada hukum sebab dan akibat. Niat dan keyakinan tanpa prinsip, sama-sama berlandaskan ketidaktahuan. 395. Beberapa contoh niat baik, tidak egois, dan dampaknya terhadap umat manusia akan membuktikan kekeliruan baik niat maupun tidak egois, dan menunjukkan apa yang telah dilakukan kefanatikan terhadap umat manusia. Berikut ini akan terlihat dampak dari menghubungkan kejahatan karena kewajiban dengan keyakinan bodoh akan sifat tidak mementingkan diri dan niat. Perang Kristen selama 250 tahun yang menghancurkan Kekaisaran Romawi dilakukan sebagai tugas yang tidak mementingkan diri sendiri dan dengan niat yang baik. 60.000 orang dalam waktu 3 tahun, dan memulai pembusukan Spanyol, merupakan tugas yang tidak mementingkan diri sendiri dengan niat baik. Para pembuat undang-undang dan pendeta yang menyebabkan revolusi Meksiko melakukan tugas yang tidak mementingkan diri sendiri dengan niat baik. Orang-orang di kedua sisi perang Eropa melakukan tugas yang tidak mementingkan diri sendiri dengan niat baik. Para pembuat undang-undang dan orang-orang yang melaksanakan hal serupa di Amerika Serikat, yang dalam waktu dekat akan menyebabkan revolusi paling berdarah dan perang saudara yang pernah terjadi di dunia, semuanya melakukan tugas yang tidak egois dengan niat baik. Ketidaktahuan adalah bapa dari sifat tidak egois dan kewajiban. Kesengsaraan,
Kemiskinan dan kejahatan adalah anak-anak sah dari kefanatikan yang menolak berpikir sebab akibat. Kejahatan terbesar sepanjang masa adalah sifat tidak mementingkan diri sendiri dan kewajiban. 396. Apa yang disebut pikiran tak terbatas diakui oleh para penyembuh pikiran religius dengan segala kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan dan kecerdasan alam semesta. Keyakinan ini merupakan tahayul yang didasarkan pada ketidaktahuan akan hukum alam penyembuhan pikiran. Satu-satunya kecerdasan yang dimiliki oleh apa yang disebut pikiran tak terbatas ini terbatas pada perwujudannya secara tidak sadar sesuai dengan hukum keberadaannya. Ia tidak mempunyai kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan atau kecerdasan lebih dari hukum gravitasi. Untuk membuktikan hal ini kita menemukan bahwa tidak ada 2 dari jutaan orang yang percaya pada pikiran yang tak terbatas memiliki cukup kebijaksanaan untuk menyetujui apapun yang tidak dapat mereka buktikan, sementara semua orang bodoh yang bermaksud baik memiliki satu pikiran ketika memecahkan masalah matematika. Tidak ada bukti yang lebih membuktikan bahwa ada pikiran yang tak terbatas selain hukum alami, selain bukti bahwa bulan terbuat dari keju hijau. Itu sebab, asal-usul, atau sumber hukum alam saya tidak tahu, dan siapapun yang mengaku mengetahuinya berarti tertipu atau mencoba menipu orang lain. 397. Tak seorang pun dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui, dan dengan membuang-buang waktu kita untuk mencoba mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui, kita menyia-nyiakan waktu yang menghalangi kita untuk mengetahui hal-hal yang diketahui. Keyakinan apapun tentang hal yang tidak dapat diketahui bukanlah pengetahuan, itu adalah tahayul. Kefanatikan dan tahayul adalah saudara kembar. Dengan menolak memberikan alasan pada suatu keyakinan, orang fanatik tidak pernah mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh keyakinannya terhadap dirinya sendiri dan sesamanya. Namun hukum sebab dan akibat tidak pernah mengabaikan orang-orang fanatik.